Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Monik. Hari ini saya akan membahas tentang feminisme. Opini saya hari ini merupakan hasil setelah saya membaca We Should All Be Feminist yang ditulis oleh Chimamanda Ngozi Adichie. Apa sih feminisme itu? Pengertian sederhana feminisme adalah cara berpikir atau ideologi, bisa juga dikatakan sebagai sebuah gerakan yang menuntut kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kesetaraan dalam hal apa ya? Nah, kesetaraan dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik. Apa sih repot-repot harus menjadi seorang feminis? Permasalahan yang terjadi di sekitar kita tidak saja hanya tentang persoalan menjadi manusia, tapi persoalan karena menjadi perempuan. Kalau teman-teman dianggap tidak bisa melakukan sesuatu karena teman-teman adalah perempuan, sudah termasuk salah satu diskriminasi berdasarkan gender. Apa sih gender itu? Gender adalah peran yang disematkan kepada laki-laki dan perempuan berdasarkan jenis kelamin mereka. Gender ini bukan bawaan dari lahir ya. Gender ini merupakan konstruksi yang diberikan oleh budaya atau orang-orang yang berada di lingkungan kita. Misalnya, gender yang melekat kepada perempuan. Perempuan tugasnya adalah memasak dan merawat suami. Itu adalah peran yang diberikan kepada perempuan. Atau peran yang disematkan kepada laki-laki, misalnya laki-laki harus menjadi kepala keluarga. Menjadi kepala keluarga merupakan peran yang disematkan kepada laki-laki oleh itu budaya atau orang-orang yang berada di lingkungannya. Dan gender bisa diubah. Salah satu cerita yang saya dapatkan mengenai ketidakadilan gender ini, ketika saya bertemu banyak kepala sekolah di SD, jumlah kepala sekolah laki-laki jauh lebih besar daripada jumlah kepala sekolah perempuan. Padahal guru yang ada di Indonesia itu sebagian besar adalah perempuan. Setelah saya tanya dan juga penelitian yang saya baca, disebutkan bahwa ketika perempuan diminta untuk menjadi kepala sekolah, kebanyakan dari mereka menolak karena mereka takut peran mereka menjadi kepala sekolah akan mengganggu peran mereka menjadi ibu atau istri di rumah. Sedangkan bagi laki-laki tidak ada permasalahan seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa perempuan sering diberikan peran ganda. Atau teman-teman bisa melihat di sekitar teman-teman bahwa semakin tinggi posisi seseorang itu semakin sedikit perempuan yang kita temui. Teman bisa lihat misal di negara kita sendiri. Nah, dari 7 presiden, hanya 1 presiden perempuan. Kalau kita sudah sering melihat sesuatu terjadi, maka lama-kelamaan kita akan menganggap itu biasa. Jadi kalau kita sudah sering melihat bahwa perempuan harusnya menjadi istri, harusnya menjadi ibu, tidak perlu meraih posisi tinggi dalam pekerjaannya, tidak perlu mengejar karirnya, maka lama-kelamaan kita akan percaya bahwa posisi perempuan hanya sampai di situ saja. Nah, oleh karena itu teman-teman, gerakan feminisme adalah gerakan yang ingin menuntut kesetaraan akses antara laki-laki dan perempuan. Pertanyaannya adalah apakah akses yang sama sudah diberikan kepada perempuan? Di masyarakat kita, khususnya masyarakat yang patriarkal, itu kita juga memposisikan laki-laki menjadi standar norma yang dijalankan dalam sebuah masyarakat. Misalnya dalam hal pernikahan, kalau perempuan tidak menikah di usia tertentu, maka sering kita anggap itu sebagai sebuah kegagalan. Jadi kalau teman-teman tidak diperbolehkan melakukan sesuatu atau tidak diberikan akses untuk mendapatkan sesuatu hanya karena teman-teman adalah perempuan atau hanya karena teman-teman adalah laki-laki, maka hal itu perlu kita lawan. Dengan menjadi seorang feminis, kita bisa lebih perhatian lagi ketidakadilan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi teman-teman, bagaimana? Mau jadi seorang feminis?